Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggorawati dari PSIK 4A. Di sini saya akan mempraktikkan penyuluhan tentang pendidikan kesehatan tentang pencegahan penularan HIV dan AIDS. Tahap pertama yaitu tahap prainteraksi. Identifikasi kebutuhan audiens. Yang kedua, mengkonfirmasi data audiens. Yang ketiga, perawat mencuci tangan. Yang keempat, melakukan persiapan alat. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap persiapan alat. Yang pertama, media pendidikan kesehatan atau poster. Yang kedua, SAP. Yang ketiga, alat peraga sesuai dengan tema penyuluhan. Kemudian tahap orientasi, mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa dari IKES Muhammadiyah. Saya Anggorawati. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang pencegahan penularan HIV dan AIDS. Yang bertujuan untuk menurunkan jumlah kasus baru dan menurunkan angka kematian, kemudian menghilangkan stigma dan diskriminasi dalam masyarakat. Yang keempat, menjelaskan prosedur atau langkah-langkah pendidikan kesehatan. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap interaksi. Yang pertama, mengkonfirmasi data penyuluhan, kemudian menanyakan kesediaan peserta untuk mengikuti penyuluhan ini. Contohnya, apakah Bapak dan Ibu bersedia melakukan penyuluhan pada hari ini? Kemudian 3, menanyakan kesiapan dan kontrak waktu. Apakah Bapak dan Ibu bersedia dan siap? Di sini saya akan melakukan penyuluhan selama 30 menit. Kemudian selanjutnya yang keempat, mengatur posisi peserta agar penyuluhan berjalan kondusif. Kemudian 5, persepsi. Kemudian selanjutnya pretest pengetahuan peserta tentang pencegahan HIV dan AIDS. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum saya masuk ke inti materi, di sini saya akan bertanya kepada Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu tahu apa itu HIV dan AIDS? Jika Bapak dan Ibu belum tahu, maka di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu HIV dan AIDS. Kemudian tahap kerja. Yang pertama, menjelaskan definisi dari HIV dan AIDS. Bapak Ibu, HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin melemah. Kemudian sehingga rentan terserang berbagai penyakit. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut dengan AIDS. Kemudian yang kedua, menjelaskan tentang data terkini kasus di dunia dan di Indonesia yang tertular HIV. Yang di Indonesia, data terakhir sampai pada Maret 2019, jumlah kumulatif HIV yang dilaporkan adalah sebanyak 336, yaitu 50
8,7%. Selanjutnya, tahap selanjutnya yaitu menjelaskan apa-apa saja yang dapat menularkan dan tidak dapat menularkan virus HIV. HIV tidak menular melalui air liur, keringat, sentuhan, kemudian gigitan nyamuk atau bekas toilet, tapi melainkan lebih ke kontak cairan tubuh seperti darah, kemudian sperma melalui perilaku seksual, kemudian dan penggunaan jarum suntik yang bergantian. Tahap selanjutnya yaitu menjelaskan tentang dampak HIV dan AIDS, yaitu Bapak Ibu, dampaknya bagi masyarakat, reaksi umum pada penyakit HIV dan penderita HIV atau AIDS. Yang paling aman adalah melakukan serangkaian upaya pencegahan HIV, yaitu menggunakan alat pengaman seperti alat pengaman saat berhubungan dengan pasangan. Kemudian hindari penggunaan jarum suntik bekas ataupun jarum suntik bergantian. Kemudian tahap selanjutnya menjelaskan tentang cara-cara yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan HIV. Yang pertama yaitu jangan menjadi pendonor bila positif HIV. Kemudian hindari kontak dengan darah, penderita HIV. Kemudian dan jangan menggunakan jarum suntik yang berulang. Kemudian tahap selanjutnya yaitu menanyakan kembali kepada audiens dari penjelasan yang telah diberikan. Baik Bapak Ibu, sampai di sini saja penjelasan saya. Apakah Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang bertanya, maka akan saya tutup. Kemudian masuk tahap terminasi. Yang pertama yaitu memberikan post-test kepada audiens. 2. Memberikan apresiasi kepada audiens. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah mengikuti dan meluangkan waktu untuk mengikuti penyuluhan pada pagi hari ini. Kemudian 3. Mengakhiri penyuluhan. Baik Bapak Ibu, sampai di sini saja penyuluhan pada pagi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang terakhir, yang tahap terakhir mendokumentasi dan yang pertama merapikan alat-alat, kemudian mengucapkan alhamdulillah, kemudian membawa alat-alat kembali ke ruangan. Dan yang terakhir mendokumentasikan apa yang sudah kita berikan ke audiens. Terima kasih. Baiklah, di sini saya sudah selesai melakukan praktik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.